Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya teman-teman, sehingga kita tetap bisa beraktivitas seperti saat ini. Kita akan memulai kuliah lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Baik teman-teman, materi kita kali ini tentu saja materi yang lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Oke, kita lihat bagaimana teman-teman slide berikutnya. Di pertemuan sekarang ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan teori komunikasi personal, ya, yaitu tentang pendahuluan. Lalu yang kedua adalah tentang ragam teori dan yang terakhir adalah tantangan. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, pendahuluan ya teman-teman. Jadi saya hanya mengingatkan nih tentang komunikasi personal itu apa, gitu ya. Lalu penting dalam profesi wartawan kita mengenali atau memahami tentang teori komunikasi personal itu untuk apa, gitu ya. Nah, mungkin di semester 1 teman-teman juga sudah pernah mengetahui ya atau pernah belajar tentang apa itu adalah komunikasi personal, kan gitu ya. Jadi di dalam komunikasi personal itu kita bisa bagi dua nih secara umum ya, komunikasi antar dan komunikasi antar personal dan intrapersonal. Kalau antar itu adalah terjadi dengan orang lain, sedangkan intra itu adalah dengan diri kita sendiri. Nah, yang kita pelajari di sini adalah komunikasi dengan orang lain. Karena itu adalah komunikasinya komunikasi personal. Dalam hal ini adalah komunikasi dengan orang lain atau bahkan juga nanti ada beberapa teori, ada yang menyangkut kepada komunikasi intra dan ada yang komunikasi inter gitu ya. Jadi pada prinsipnya sekali lagi komunikasi personal itu dibagi dua yaitu antar dan inter. Nah, lalu apa sebetulnya komunikasi personal itu? Nah, saya sudah menyampaikan di sini. Nah, ini dia. Jadi komunikasi personal itu adalah proses komunikasi antar atau antara dua orang. Siapa dua orang itu? Yaitu komunikator, ya, komunikator. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah komunikannya, KN. Nah, KN, komunikan. Nah, itu. Mengapa kita perlu atau penting mempelajari atau wartawan ya perlu tahu tentang teori yang berkaitan dengan komunikasi personal? Karena itu ini adalah berkaitan dengan ketika teman-teman atau wartawan wawancara. Lalu yang kedua adalah membangun sumber, gitu ya. Dan ketiga adalah memahami konteks berita yang diproduksi oleh wartawan. Mengapa? Nah, mengapa? Di sini sudah dijelaskan. Karena untuk meningkatkan kualitas wartawan. Di sini ya, kualitas. Yang kedua adalah untuk membangun hubungan jangka panjang dengan sumber. Dan yang ketiga adalah untuk memahami. Memahami apa? Ekspresi ketika komunikasi non verbal. Lalu tahu kita tentang emosi yang terjadi pada saat ketika wawancara tersebut gitu ya. Itulah teman-teman mengapa kita perlu tahu tentang komunikasi personal bagi dunia wartawan. Baik, kita lanjut kepada teori. Nanti akan saya sampaikan teori komunikasi personal itu apa saja, gitu ya. Nah, nanti akan saya sampaikan cuma 5 saja ya, 5. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, teman-teman, teori yang pertama adalah teori penetrasi sosial. Ya, nah teori penetrasi sosial ini ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Altman dan Taylor ya ini. Nah, ini 1973 ya. Oke. Nah, apa nih asumsi dasarnya? Nah, asumsi dasar itu mirip dengan konsep dasar gitu ya, atau pandangan utama
dari teori itu apa. Ya. Nah, asumsi dasar dari teori penetrasi sosial itu adalah hubungan interpersonal. Nah, ini ya, hubungan interpersonal. Nah, ini teman-teman ya, hubungan interpersonal berkembang melalui tahapan atau melalui tahap keterbukaan diri secara bertahap. Jadi tidak bisa serta-merta, tetapi bertahap. Sekali lagi, asumsi dasar dari teori penetrasi sosial adalah hubungan interpersonal berkembang melalui tahapan keterbukaan diri secara bertahap. Penerapannya bagaimana nih? Nah, penerapannya di dunia wartawan itu terutama berkaitan dengan media sosial di sini ya, media sosial nih. Jadi dalam hal ini di era digital, teori ini juga relevan ya untuk memahami bagaimana individu, ya maksudnya ya terserah itu individu saat menulis tulisan gitu ya lalu dipublikasikan ke media sosial itu adalah dalam upaya membuka diri dan itu juga dilakukan secara bertahap gitu ya. Lalu yang kedua adalah penerapannya adalah saat digunakan berkaitan dengan hubungan media online dengan konsep self-disclosure. Nah, itu biasanya dalam platform digital juga sama. Nah, itulah teman-teman teori yang pertama yaitu teori penetrasi sosial. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, teori yang kedua adalah teori yang kedua adalah teori reduksi ketidakpastian. Itu ditemukan oleh Berger dan Seves 1975. Apa asumsi dasarnya? Ini individu berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian dan memahami orang lain lebih baik. Maksudnya dalam dunia wartawan itu bisa wartawan ya, wartawan gitu ya, dia melakukan komunikasi itu untuk mengurangi ketidakpastian dan memahami orang lebih baik. Nah, penerapannya itu biasanya dilakukan atau bisa diterapkan dalam komunikasi atau jurnalisme investigasi ya, investigasi atau jurnalisme investigasi. Yang kedua adalah dalam apa namanya dalam pemverifikasian informasi terutama di dalam unsur-unsur atau tulisan-tulisan atau berita-berita itu yang berkaitan dengan adanya unsur hoax di situ ya. Nah, oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan di dalam penerapan teori reduksi ketidakpastian ini bisa teman-teman sampaikan di sini nih diterapkan dalam jurnalisme investigasi. Untuk apa? Untuk memahami bagaimana wartawan membangun kepercayaan dengan sumber. Lalu yang kedua adalah untuk biasanya di dalam atau dalam komunikasi digital digunakan ya atau penerapannya. Ini terutama dalam produk-produk informasi yang di dalamnya ada unsur hoax. Nah, gitu ya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke teori yang ketiga. Nah, sekarang kita sudah menginjak pada teori yang ketiga, yaitu teori pola interaksi. Nah, ini ditemukan oleh Dweck, Biafin dan Jackson ya 1967. Nah, asumsi dasar dari teori ini adalah komunikasi antar pribadi dapat bersifat simetris atau setara atau komplementer, saling melengkapi, gitu ya. Jadi dua ahli ini menyebutkan bahwa komunikasi antar pribadi dapat bersifat setara atau melengkapi, gitu ya. Nah, penerapannya untuk di bidang ilmu komunikasi atau khususnya jurnalistik itu adalah ini digunakan dalam analisis komunikasi jurnalis dengan narasumber dari berbagai latar belakang, gitu ya. Jadi dari berbagai latar belakang ini, jurnalis menggunakan pola-pola simetris dan komplementer ini. Lalu selain itu juga diterapkan pada media digital nih. Dalam hal ini membantu memahami gitu ya, memahami bagaimana komunikasi dalam forum online itu bisa berkembang. Gitu ya. Sekali lagi tadi asumsi dasarnya saya sampaikan ini
gitu ya, bahwa teori ini menyebutkan tentang komunikasi antar pribadi dapat bersifat simetris asal saling melengkapi. Nah, penerapannya sini satu, ini ya, dan ini. Gitu. Jadi ke satu itu adalah jurnalis dengan narasumber itu ini ya, jurnalis menganalisis atau melihat narasumbernya latar belakangnya seperti apa, gitu ya. Nah, terus di dalam media digital pun juga bisa membantu nih memahami komunikasi dalam berbagai forum yang terjadi di dalam media online ya. Oke, teman-teman, itu teori yang ketiga. Baik, kita ke teori yang keempat. Di teori keempat ini dikemukakan oleh Bergen and Luckman ya, yang lebih dikenal dengan teori konstruksi realitas sosial. Nah, asumsi dasar dari teori ini adalah realitas dibentuk melalui interaksi sosial, termasuk komunikasi yang dilakukan oleh media. Gitu ya. Jadi penerapannya itu adalah relevan dalam bidang studi media massa terkait dengan framing ya, dengan framing ada nih, framing. Nah ini ya satu. Kemudian yang keduanya juga digunakan untuk memahami bagaimana nih jurnalis nih dan media membentuk opini gitu ya dalam dunia digital. Jadi sekali lagi, teori keempat ini adalah teori konstruksi realitas sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman 1966. Nah, asumsi dasarnya adalah realitas dibentuk melalui interaksi sosial. Nah, jadi realitas itu dibentuk melalui interaksi sosial di sini ya. Baik, kita ke teori yang terakhir, yang kelima. Di teori yang kelima, ini teori yang ditemukan oleh Hofland, Dennis, dan Kelly. Teorinya adalah teori kredibilitas sumber. Nah, teori kredibilitas sumber ini asumsi dasarnya nih, asumsi dasar menyampaikan bahwa kredibilitas sumber ini maksudnya adalah kredibilitas sumber informasi menentukan bagaimana pesan diterima oleh audiens gitu ya. Kredibilitas sumber informasi menentukan bagaimana pesan diterima oleh audiens. Nah, oleh karena itu penerapannya itu dari ini. Penting pada era post-truth ya, di mana wartawan harus menjaga objektivitas dan kredibilitas di sini ya. Khusus itu adalah itu ya keadaan setelah ini ya, post-truth itu adalah keadaan zaman sekarang ya, seperti itu. Itu wartawan diminta untuk lebih menjaga objektivitas nih dan kredibilitas. Lalu yang penerapan yang keduanya adalah di ini ya berkaitan dengan analisis trust issue, kepercayaan pada isu terhadap media ya. Nah, jadi bisa dibaca hasilnya. Teman-teman sekali lagi, teori yang kelima adalah kredibilitas sumber. Nah, asumsi dasarnya adalah kredibilitas sumber informasi menentukan bagaimana pesan diterima oleh audiens. Gitu ya. Oke, teman-teman, itu adalah teori yang kelima. Nah, kita lihat nih tantangan teori yang disampaikan tadi di masa seperti saat ini ya. Karena teori komunikasi personal pun juga tidak terhindar dari tantangan-tantangan itu. Nah, tantangannya apa gitu ya? Atau tantangan bagi wartawan terhadap teori-teori itu penerapannya seperti apa? Nah, nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, penerapan dari teori-teori tadi ya tentu saja bisa mengalami tantangan-tantangan bagi wartawan ya. Di antaranya adalah perbedaan budaya dan bahasa sering dihadapi oleh wartawan tadi ya. Nah, itulah perbedaan bahasa dan budaya. Kadang-kadang bahasa kita berbeda, pola komunikasi
apa namanya, personal itu juga kan berbeda ya. Lalu yang berikutnya adalah ketidakpercayaan narasumber terhadap media. Nah, kadang-kadang itu juga masih banyak narasumber-narasumber atau masyarakat yang belum mempercayai secara 100% gitu ya, kepercayaannya terhadap media. Lalu yang berikutnya adalah hambatan psikologis ya, psikologis yang dimiliki oleh wartawan saat dia melakukan liputan, saat wawancara kan itu. Nah, itulah tantangan-tantangan yang bisa gitu ya, bisa di ini di apa namanya dimiliki oleh wartawan saat dia di lapangan. Nah, itu juga terkait dengan teori itu juga itulah tantangan-tantangan ini juga harus dicoba mencari gitu ya, mencari cara sehingga bisa tantangan tersebut bisa dihalau oleh dunia wartawan tadi ya. Mungkin itulah mungkin nanti penelitian-penelitian berikutnya kan gitu ya nanti akan memberikan hasil yang maksimal terhadap perkembangan-perkembangan teori personal komunikasi personal ini ya, khususnya terkait dengan dunia wartawan. Oke, baik teman-teman, itulah tantangan dari teori komunikasi internasional bagi siapa? Ya, tentu saja bagi dunia wartawan. Oke, teman-teman, demikian tadi materi kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa memberikan pengayaan bagi teman-teman sendiri, sehingga ilmu ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup kuliah kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.